Jadi jangan arogan dulu. Tapi omongannya jangan. Mau meluruskan di sini buat Pak RT dan juga buat semuanya yang ada di sini. Saya tidak tahu tentang politik. Saat ini sampai di sosmed karena apa? Karena banyak yang tanya sama saya kenapa sapinya diangkut. Ini kenapa sapinya diangkut? Kenapa sapinya diangkut? Kok nggak dikasih sapinya kita warga itu ada? Ya, saya bilang bukan diangkut dan sapinya bukan buat orang sini. Saya lillahi ta'ala dari tahun pertama saya tinggal di sini Pak sampai sekarang udah 4 tahun. Ya kan, saya belum pindah aja saya sudah sembako waktu itu Pak sama Pak RT. Kenapa kok tidak lagi dengan sama Pak RT? Karena banyak omongan dari warga bahwa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan sembako. Makanya saya langsung aja door to door dan saya langsung melalui hubungin Pak Ustadz. Makanya saya terjun langsung sendiri sama Pak Ustadz waktu itu pernah. Waktu ngedagi, enggak Pak, saya minta tolong. Dan sembako juga yang tahun kemarin. Iya. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi tiba-tiba saya menjelaskan di sini bahwa saya bukannya saya ingin ambil sapi dibawa untuk ditaruh ke orang lain. Karena memang sebelumnya ada omongan dari Pak Ustadz bahwa pemotongan sapi 750, ya kan, 750 sampai apa dibuka dulu WA-nya, jadi biar saya tidak salah. Itu, dan saya bilang sama dia, loh bukan motong di sana Mbak, saya bilang kayak gini. Nanti ada orang kita yang akan ngambil sapinya, kita minta datanya, kenapa di list? Bukan saya tidak pernah korban, di Jember pun saya juga korban, di list untuk diberi kupon seperti biasa yang kita tradisinya untuk sembako, ya kan? Terus kemudian saya minta tolong kepada orang-orang saya untuk angkutin, kita cuma berempat. Sapi 700.000, kambing 200.000. Oke Pak, nanti saya sampaikan ke ibunya dulu. Nah ini voice note, ya, sudah benar ya Pak Ustadz ya, sudah benar di sini ya. Kemudian saya minta tolong kepada orang-orang asisten saya untuk dibawa sapinya ke tempat teman-teman saya, ke Jagal, ke tempat penjagal. Kenapa? Ya udah, sekarang ngapain? Ibaratnya kan saya cuma minta datanya. Saya memang titip karena saya lagi syuting. Jadi saya sepulang syuting ya Pak, dari pagi-pagi ambiar ya. Sepulang syuting saya cuma minta itu dagingnya aja untuk diserahkan kepada warga di sini. Saya minta data. Saya salah, saya minta data list di sini. Nah, terus kemudian saya bangun tidur, baru ngomong sama saya, Bu, ada salah dari Pak RT. Bilang sama bos kamu. Kamu ke saya, ya, bilang sama bos kamu. Sebenarnya saya nggak mau keluar lagi sebenarnya di media, cuma karena ada orang yang bertanya seperti itu, kenapa korban-korban, akhirnya saya kayak gini, bilang sama bos kamu, bilang sama bos kamu, warga tidak butuh daging, itu benar nggak itu Pak RT? Warga di sini semuanya tidak kekurangan daging. Pak RT bilang seperti itu. Betul, Pak RT ngomong kayak begitu. Kenapa Pak RT bilang kayak begitu? Karena sapinya mau diambil, saya bilang. Lah kenapa sapinya diambil Pak RT ngomong kayak begitu? Saya nggak tahu, orang udah diserahin kok tiba-tiba diambil lagi. Nah, saya nggak tahu permasalahan. Nah sekarang saya tanya. Ibu ceritain dulu, nanti baru ini ya. Ibu ceritain dulu versi Ibu. Bentar jawabannya. Nih, sebentar dulu. Ya, ceritain dulu. Ada yang mengatakan bahwa Pak ini bilang tapi bosmu apa kata bilang warga tidak butuh daging, warga tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Terus kemudian yang kedua ini mengenai tentang harga diri. Nah saya ini ada dua versi. Kalau asisten saya mengatakan di sini, dia bilang itu kalau tidak salah, dia bilang bahwa Pak RT minta 100 juta apabila membantu untuk menaikkan sapinya di dalam truk. Satu. Dan yang kedua, versinya Pak Topan bilang sama Pak RT bahwa kita minta tolong dengan toleransi Pak, nanti kita kasih uang rokok. Kemudian ada salah satu warga yang mengatakan, kamu nggak tahu ini siapa? Ini Pak RT loh. Iyalah Pak, toleransi untuk angkutin ke truk. Bapak bilang di sini, walaupun ini versi ini ya Pak, supir saya, walaupun dibayar 100 juta, gak apa-apa kan kita harus jujur apa adanya ya Pak ya. Nah, walaupun dibayar 100 juta saya nggak mau. Jadi ada dua versi di sini. Ya kan, entah ini, entah ini. Ya kan, ini yang mana ini? Dua. Dan yang ketiga,
Jika sapi belum diangkat sampai jam 7, kita akan lepas sapinya. Dia ngomong aja lu bener nggak jawab bu. Oke. Terus kemudian udah gitu udah kan? Yang menjadi pertanyaan kenapa ada ucapan-ucapan seperti itu gitu loh. Terus sampai kalau tidak diangkut nanti dia bikin kotor aja di sini. Ya kan? Udah itu aja. Otomatis saya marah dong. Ya sampai di situ otomatis saya marah dong. Boleh nggak Pak Ustadz kalau saya marah sebagai orang yang, loh saya mau kasih warga tidak ada niat apa-apa kok. Ada satu hal lagi yang kemarin kita minta juga, jadi sampai di sini kami jelaskan motif ibu menyampaikan ini like IG. Tadi sudah saya jawab. Motifnya karena ada orang yang tanya. Saya awal terkait dengan mungkin video atau video ibu menanyakan kenapa saat dibawa. Saya mau tanya dengan video. Ya. Ini kalau secara kita Islam telah terjadi tidak penyerahan bukan titipan silakan. Saya mau tanya itu kira-kira gimana bu? Nah, sekarang gini Pak. Ya. Ini penyerahan menurut versi Bapak kan. Ya. Seksual bukan Ya, ini kan kita dengar seperti ini. Nah, apakah dagingnya kita nggak kasih? sekarang begini, nanti ini akan Ini kan berkesinambungan. masalahnya masalah pembelainya karena nggak di sini aja kan Pak? Karena kemarahan. Nanti akan berkesinambungan. Ya, lakukan dulu Bu. Berkesinambungan dengan apa yang Ibu sampaikan barusan. Dengan apa? Ini saya mau tanyakan ke Ibu. Dengan adanya video, berarti sapi tersebut, ya, dan sapi tersebut diserahkan ke benar apa tidak? Saya tidak mau menyerahkan ke Bapak. Bukan dalam versi video yang penyerahan. Saya dengar. Ya, ini. Bukan dari saya langsung. Benar. Saya juga nggak tahu Bu, tiba-tiba datang. Nah, ini orang yang berkas itu kan? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ini begini Pak. Saya bilang ini ada orang yang terus Pak. Saya bilang sama dia, saya sudah bilang. Saya tanya. Saya bilang bahwa orang tersebut adalah orang juga. Di mana saya tidak memberikan alamat rumah saya. Bukan karena takut kotor. Bukan. Karena saya lagi pikir karena memang rumah saya tidak mau dikasih lihat ke orang umum. Karena kalau ibaratnya saya seorang public figure. Saya paham. Versi itu paham. Tapi kita nggak tahu Bu. Kita nggak tahu versi itu mau ditipin. Kita nggak tahu Bu. Saya udah tahu versinya. Cuman kan saya nggak suka adalah kenapa kok tiba-tiba dibilang kita nggak mau warganya kenapa seperti itu? Nah, jadi gini, tapi dari ibu udah cukup tadi kan udah udah. Iya. Jadi kan saya jawab tadi Sama kali itu dulu Bu. Juru bicaranya mana dulu nih saya ini dulu. kalau saya perempuan kan mulutnya kan ada dari luar. Saya sama Bu. Saya orang mana? Jangan jangan bicara kamu yang ngomong masalah. Ya, dari pihak Kamalkan. Mau Betawi, mau Madura, semua sama. Saudara. Usulnya Betawi, Penasis, logat. Saya logat Madura ya Madura juga. Iya logatnya. Nah, ya. Jadi yang saya buka awal ini adalah nanti berkesinambungan dengan apa dari pertanyaan video ibu kenapa bahwa ini terjadi adalah pemukulan. Ya. Apa itu? Kira-kira jam 2 kita ingat wajah masyarakat. Ini mengambil. Ya. Pertanyaan kita dengan adanya penyerahan awal ini, kita boleh dong bertanya. Boleh, boleh. Diserahkan. Ini benang merah di sini loh. Kita mau sama mana dulu? Beliau ini mengatakan akan dibawa ke mana? Warga yang tadinya itu banyak nanya, kemungkinan besar juga salah satu komen dari ibu itu ada warga yang belum kenapa diambil lagi. Iya. Ya. Oh maaf, tolong bijak, kita tidak pakai. Akhirnya dia bilang mau dibawa. Kita tidak mau dibawa kemana, bukan merasa lewat bukan. Cuma cara psikologis, kita adalah secara psikologis dengan warga yang bertanya, ini kan menjadi pertanyaan warga ke kita. Pak, bukan sampingnya lagi itu dibawa lagi itu ada apa? Saya langsung Tidak ada komunikasi dari Pak Ustadz ke Pak RT dong. maaf ini saya kasih benang merah di sini tolong bijak ya akhirnya kan
psikologi siapapun, mau dia sebagai hebat apapun, apalagi sebagai RT, ini tergantung dengan pertanyaan warga tersebut. Berarti kan warga berpikir, ada apa-apa nomor ini telah diserahkan. Dan ini pertanyaan lumrah, ini bukan pertanyaan orang-orang yang apa namanya, orang brilian bukan. Ini yang lumrah aja. Ya lalu? Nah, kata ada saya Ya. minta katanya data ini mau dibawa, kita supaya kami tersebut nilai yang ketat dan selesai baik. Mintanya gimana Pak kalau ngomongnya? Mintanya di dalam video itu. Gimana Pak Topan? Pak Topan ada kata-kata? Omongannya di bawah kecil, saya kan bilang, Pak, tapi bawa saya kemana, aja atau ke bapak yang sana yang mungkin. Saya nggak tahu, itu kan Pak RT. Udah saya mau baru jalan, tapi ngambilin. Nah, terjadilah tuh dialog yang kurang enak. Dulu jangan nyimpulin, omongin dulu apa adanya, jangan nyimpulin. Nanti kan ditanya itu mau ngambil saya kasih nggak? Ada melarang nggak? Ada kan? Keras nggak? Tapi dengan cara sikap yang baik atau tidak? Tanya, makanya dia tanya, kita baik nggak saya waktu begitu Anda bilang, Pak saya mau diambil, silakan nggak saya bilang, silakan. Silakan dengan cara baik nggak? Dulu. Kan dia mau ngomong Iya. Nggak, jangan terusin. Jadi jangan arogan. Tapi omongannya jangan kalau ibu. Ya, ini penangannya. Tapi ibu dulu. Jangan nyimpulin omongan yang kemarin waktu hari H, diulang aja, sampaikan aja. Ya coba. Jadi jangan Pak nyimpulin. Topan, ada saya. Iya. Saya di belakang Pak Topan. Kapan ngomong aja. Iya. Jangan takut. Ya terus ngomong jujur apa adanya. Kita mau baru kan, pada saya, cuma akan baru di obrolan itu. Coba Mbak Ros awalnya bagaimana Mbak Ros? Sampaikan dialognya, sampaikan. Jangan sampai sekarang sama kamu yang ngomong. Pak Topan ya Pak, saya kan cuma sampaikan maaf Pak, saya cuma sampaikan ini bercanda. Dia saksinya mau saya nggak tahu, dibawa ke sini, yang udah jadi dagingnya. Lalu Mbak Ros jawaban dari Pak RT apa? Sikapnya Pak RT bagaimana di Baros? Awalnya gimana awalnya? Agak kesal juga ya, benar kan Pak? Bapak kan agak kesal. Tapi itu mengiyakan ya. Bukan masalah mengiyakan sikapnya. Ibu Dewi, tadi Kita dulu bahwa sikapnya ada Ada di situ nggak posisinya? bukan masalah itu, saya nggak tahu anak itu. Bukan masalah itu ada di situ, kita bisa mendengarkan orang kita sebagai saksi. Saya pelaku Mas. Kan kamu tuh, walaupun anda itu pelaku, ngaku itu jalannya siapa di sini? Orang yang kita pilih untuk sebagai RT. Jadi harus bisa bijak, bukan sikapnya dengan tidak bijak. ini kan Anda di sini aja sudah mau mendengar. Ini adalah warga Anda. ada enggak. Pernah lapor nggak? Pernah lapor apa? Kalau dia nggak tinggal di RT saya, Enggak dulu, nanti ngelebar. Tadi ada lalu.